Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita latihan soal kembali ya teman-teman. Nomor 1, analisis dalam menentukan kebutuhan program pembelajaran bagi anak tunarungu harus menyertakan analisis terhadap kurikulum, asesmen, visi misi sekolah, dan lingkungan sekitar sekolah. Hal ini mengandung makna yang bersifat A. Komprehensif, B. Konseptual, C. Konseptual, D. Kontekstual, D. Filosofis. Yang mana teman-teman? Ya, tentu jawaban yang tepat adalah A. Komprehensif. Adapun penjelasannya, analisis secara komprehensif diartikan bahwa analisis dalam menentukan kebutuhan program pembelajaran bagi anak tunarungu harus menyertakan analisis terhadap kurikulum, khususnya KIKD, standar kompetensi lulusan, analisis hasil asesmen, lalu visi misi sekolah tempat anak tunarungu mengikuti pendidikan, lalu analisis lingkungan sekitar SLB, termasuk dunia usaha dan harapan orang tua dari anak tunarungu. Analisis secara kontekstual diartikan bahwa analisis dalam menentukan kebutuhan program pembelajaran bagi anak tunarungu harus memperhatikan kondisi keunikan dari perkembangan anak tunarungu, seperti jenis ketunarunguan, sejarah terjadinya ketunarunguan, tingkat sisa pendengaran, perkembangan bahasa, dan potensi kemampuan berbicara pada anak tunarungu. Nomor 2, kata-kata seperti penemuan, discovery, dan kreativitas atau creativity sering diasosiasikan sebagai pemecahan masalah. Hal ini dinyatakan oleh A. Bruce, B. Gagne, C. Bloom, D. Freud. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, Gagne. Nah, penjelasan menurut Gagne tahun 1985 mengemukakan bahwa kata-kata seperti penemuan, discovery, dan kreativitas atau creativity kadang-kadang diasosiasikan sebagai pemecahan masalah. Nomor 3, ketika guru bagi anak tunarungu melaksanakan pembelajaran dalam praktiknya tidak cukup berpijak pada kurikulum yang disediakan secara standar nasional, tetapi harus memanfaatkan hasil analisis asesmen. Pernyataan ini memperkuat pentingnya melakukan A. Penguatan pemahaman kurikulum nasional, B. Perombakan kurikulum, C. Modifikasi kurikulum, D. Evaluasi kurikulum. Silakan yang mana teman-teman? Tentu kita modifikasi ya teman-teman. C. Jawaban yang tepat adalah C. Modifikasi kurikulum. Adapun penjelasannya, model modifikasi, yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan potensi ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada anak tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas
eskalasi untuk anak gifted dan talented. Nah, menurut Ifdali tahun 2010, modifikasi atau pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, terutama guru pembimbing khusus atau guru pendidikan luar biasa yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah luar biasa dan ahli pendidikan luar biasa atau GPK yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Inklusi, Kepala SD Inklusi, dan sudah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Nomor 4, yang dimaksud dengan prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum adalah A. Dapat mendaya gunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. B. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. C. Adanya kesinambungan antara semua komponen kurikulum. D. Tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Nah, di sini kata kuncinya relevansi. Di sini ada relevan. Tentu jawaban yang tepat adalah D. Tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat. Adapun penjelasannya, prinsip relevansi. Nah, kurikulum merupakan relnya pendidikan untuk membawa siswa agar dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam bidang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pengembangan kurikulum yang meliputi tujuan, isi, dan sistem penyampaiannya harus relevan atau sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat, tingkat perkembangan dan kebutuhan siswa, serta serasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nomor 5. Di dalam kurikulum, prinsip fleksibilitas mengandung makna A. Bahan pelajaran tidak tumpang tindih. B. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. C. Keseimbangan secara proporsional dan fungsional antara berbagai program dan subprogram. D. Kurikulum itu selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Di sini fleksibel, yaitu harus lentur dan tidak kaku ya teman-teman. Tentu jawaban yang tepat adalah B, kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku. Adapun penjelasannya, prinsip fleksibilitas. Kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang anak. Di dalam kurikulum, fleksibilitas dapat dibagi menjadi menjadi dua macam, yakni yang pertama, fleksibilitas dalam memilih program pendidikan adalah bentuk pengadaan program pilihan yang dapat berbentuk jurusan, program spesialisasi, dan keterampilan yang dapat dipilih murid atas dasar kemampuan dan minatnya. Yang kedua, fleksibilitas dalam pengembangan program pengajaran adalah dalam bentuk memberikan kesempatan bagi para pendidik dalam mengembangkan sendiri program-program pengajaran yang berpatok pada tujuan dan bahan pengajaran di dalam kurikulum yang masih bersifat umum. Nomor 6. Pengembangan kurikulum berdasarkan prinsip perkembangan kurikulum harus dilakukan secara bertahap dan terus-menerus dilakukan dengan cara A. Reorientasi tujuan kurikulum, B. Mengevaluasi kurikulum, C. Mengumpulkan data informasi yang berkaitan dengan kurikulum, D. Memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan. Yang mana jawaban yang tepat, teman-teman?
Ya, jawaban yang tepat adalah D, memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan. Nah, prinsip dan model perkembangan kurikulum. Prinsip ini memiliki maksud bahwa harus ada pengembangan kurikulum secara bertahap dan terus-menerus, yakni dengan cara memperbaiki, memantapkan, dan mengembangkan lebih lanjut kurikulum yang sudah berjalan setelah ada pelaksanaan dan sudah diketahui hasilnya. Nomor 7, prinsip pengembangan kurikulum salah satunya adalah beragam dan terpadu. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa A. Anak merupakan sentral dalam pengembangan kurikulum. B. Pengembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi. C. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. D. Kurikulum harus mencerminkan keterkaitan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Nah, jadi yang tepat adalah C ya teman-teman. Terdapat keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang sosial, dan lain-lain. Ini kan beragam ya teman-teman dan terpadu. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, kurikulum pendidikan khusus menurut FASIS RP tahun 2002 dalam Haryanto tahun 2010 yaitu yang pertama berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan anak dan lingkungannya. Jadi anak harus diasumsikan sebagai sentral untuk mengembangkan potensinya. Yang kedua, beragam dan terpadu, yaitu keragaman karakteristik anak, kondisi daerah, jenjang, sosial, dan lain-lain. Harus diperhatikan, meskipun harus tetap ada keterkaitan dan kesinambungan program. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan kurikulum harus memperhatikan dan memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi. Lalu yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Nah, dunia usaha dan dunia kerja menjadi pertimbangan terutama dalam menyediakan keterampilan vokasional. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan, yaitu kesatuan dan kesinambungan harus ada baik antar mata pelajaran maupun antar tingkat atau jenjang. Lalu belajar sepanjang hayat. Kurikulum harus mencerminkan keterkaitan antara pendidikan formal, non-formal, dan informal. Lalu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Kepentingan nasional dan daerah harus diperhatikan secara seimbang. Nomor 8. Sebagai dasar guru pendidikan khusus dalam penyusunan kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus adalah A. Hasil asesmen siswa. B. Hasil diskusi dengan orang tua. C. Kurikulum baku yang telah disahkan pemerintah. Atau D. Kebijakan guru dan kepala sekolah. Tentu di dalam pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa itu tentu dari hasil asesmen siswa. Jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, pengembangan kurikulum dalam pembelajaran bagi anak tunarungu dapat dikatakan sebagai sebuah kebutuhan. Dikatakan sebagai sebuah kebutuhan dikarenakan pembelajaran bagi anak tunarungu memiliki keunikan dibandingkan dengan pembelajaran setting kelas dari peserta didik reguler. Ketika guru bagi anak tunarungu melaksanakan pembelajaran, maka dalam praktiknya tidak cukup berpijak pada dokumen kurikulum yang disediakan secara standar nasional. Misalnya hanya melihat KIKD dan SKL, tetapi harus memanfaatkan hasil analisis asesmen. Hal ini dikarenakan anak tunarungu memiliki keunikan individu atau dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus termasuk anak tunarungu di dalamnya rentan terhadap perbedaan individual. Oleh karena itu, guru bagi anak tunarungu harus memiliki keterampilan dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Nomor 9, media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir. Hal ini dinyatakan oleh A. Gagne, B. Umar Hamalik, C. Bruce, D. Bloom. Yang mana teman-teman?
Ya, jawabannya adalah A. Gagni. Penjelasannya, secara umum, media pembelajaran dalam pendidikan disebut media, yaitu berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya untuk berpikir, menurut Gagni dalam Sadiman tahun 2002. Nomor 10, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, konsep yang abstrak dapat disajikan menjadi nampak konkret, sehingga mudah dipahami oleh anak tunarungu. Hal ini menunjukkan media pembelajaran berfungsi sebagai A. Elaborasi, B. Simplikasi, C. Penjelasan konsep, atau D. Simulator. Yang mana teman-teman? Ya, tentu jawaban yang tepat adalah C. Penjelasan konsep. Nah, kan bisa nampak lebih konkret dan mudah dipahami, jadi lebih jelas ya teman-teman. Itu adalah penjelasan konsep. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.